Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas suatu materi dari aljabar linear, yaitu tentang hasil kali silang dan garis dalam ruang. Dimana kedua materi ini berhubungan dengan vektor ya. Nah, vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki arah. Oke. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, hasil kali silang. Nah, kita masuk yang pertama. Hasil kali silang dalam vektor ya. Kita contohkan satu vektor. Itu penulisannya seperti ini ya. Misalnya kita kasih nama vektornya itu vektor V ya. V. Kelihatan nggak? Nah, jadi vektor V ini akan diisi elemen, yang mana elemen ini nanti yang akan dikalikan silang. Yang pertama kita isi elemennya ya, contohnya ini yang V kan, ini vektor V. Nah, berarti V1 ya, ini V1, I ini I ya, ditambah V2 ini 2 ya, tambah J, V3 3K. Nah, dari penulisan tersebut ya, yang pertama V ini ya jelas V ini vektor. Jadi di dalam vektor itu ada yang namanya anggota. Lalu dalam anggota itu ada elemen. Elemennya yang mana? Ini satu-satunya ini elemen. Ini elemen. Nah, seperti itu ya. Elemennya tergabung di anggotanya. Nah, untuk satu kesatuan semuanya yang komplit ini yaitu vektornya. Itulah vektor dalam ruangnya. Nah, seperti itu. Ini kalau menurut definisi saya. Oke, ini untuk yang V ya. Tentu ini kan prosesnya adalah kali silang. Tentu kita harus punya vektor yang satu lagi kan untuk bisa mengalihkannya. Oke, kita masukkan V tadi ya, dan U. Kita masukkan U, vektor U. Nah, penulisannya seperti ini U. Kemudian seperti yang di atas kita masukkan juga contohnya yang di atas. Nah, untuk penulisannya ya, pengoperasian daripada perkalian silang vektor, kita menggunakan determinan 3x3. Seperti apa determinan 3x3 itu? Jadi, yang pertama kita masukin dulu ya, anggota daripada vektor V dan vektor U. Nah, elemennya dulu kan, yang pertama kan tadi ada I, J, K. Berarti kita masukkan sini I, J, dan K. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan dulu yang urutan pertama di atas dan urutan kedua yang di bawah ya. Jadi yang V ini dia di atas, untuk yang U dia di bawah. Yang pertama V kan, berarti V ini di sini V1, ini V2, dan sini V3. Setelah memasukkan angkanya, kita masukkan metodenya, rumusnya. Jadi seperti ini. Kan ini IJK, kita masukkan rumusnya. I kurang J tambah K. Jadi seperti itu. Ini garis besarnya dulu. Nanti kita masukkan kombinasinya. Nah, untuk I ini kita menggunakan kita mengambil angkanya di bagian kanannya. Jadi seperti ini ya. Kan ini. Nah, ya, yang kita ambil adalah V2, V3 dan U2, U3. Nah, kita masukkan ya komponennya di sini. Berarti yang kita ambil adalah disilangkan V2 dan U3, V3 dan U2. Nah, seperti itu ya, disilangkan. Nah, ini untuk elemen yang I, untuk komponen yang I. Nah, kalau untuk yang J bagaimana? J itu sesuai dengan posisinya ada di tengah, berarti yang di tengah ini tidak diambil. Nah, seperti itu. Yang diambil adalah nih, yang diambil adalah
V1 dan V3, U1 dan U3. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan K. Ini kita tambah di bawahnya nih. Kalau K artinya seperti ini. Ya. Berarti V1, V2, U1, U2 disilangkan akan jadi seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran rumusnya ya. Lalu akan kita contohkan untuk hasil kali silang ini kita isi dengan angka. Oke. Untuk memasukkan angkanya sama seperti yang di atas tadi, kita menggunakan determinan 3 kali 3 ya. Ini kan V, masukkan ya, V kali U. Nah, seperti ini. Masukkan elemennya I, J, K. Untuk yang pertama itu V di atas, berarti 3 2 1. Langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi untuk yang I ini ya, untuk yang I berarti 3 dan 4 tidak dimasukkan, yang diambil adalah 2 1 3 5. Kita silangkan 2 kali 5 kurang 1 kali 3. Oke, yang pertama untuk yang I-nya, hasil dari I ya kan, 10 kurang 3 kan 7. Kita masukin 7 I ya. 7I dikurang, nah 3 kali 5 dikurang 1 kali 4, 11 C ditambah, nah 3 kali 3 kurang 2 kali 4 berarti 1. Oke, K. Nah, seperti inilah hasilnya. Selanjutnya materi tentang garis dalam ruang. Di sini kita ada gambar, saya megang seperti ini aja. Suatu garis ya yang memiliki vektor di dalam garisnya. Nah, di sini kita akan baca dulu maksud dari gambarnya ini apa ya. Yang pertama, titik P0P atau vektor P0P itu sejajar dengan vektor V. Yang mana dia? P0P dan V. Untuk P0P, ini yang P0 dan ini yang P. Ya, ini vektor P0P kita gabungkan aja karena dia berada di garis yang sama, garis L, sejajar dengan vektor V. Nah, selanjutnya, karena P0P ini sejajar, maka dia dikatakan perkalian skalar T dan vektor V. Kita katakan T itu skalar ya. Oke. Maka ditulislah seperti ini. X dikurang X0. Nah, nih P0P ya, maksudnya itu X dikurang X0 nih, diambil dari sini. X, ini X1 atau sama X saja sama. X dikurang X0. Nah, sama seperti yang lain. X dikurang X0, Y dikurang Y0, dan Z. Nah, karena T dikalikan dengan vektor V, di dalam vektor V itu ada ABC ya, komponen non anggotanya itu ABC, maka ditulis di sini TA ya, T kali A, T kali B, T kali C. Lalu dibuatlah persamaan parametriknya. Persamaan parametriknya seperti ini. X kurang X0 sama dengan TA. Ya kan? Itu yang untuk TA-nya dia adalah X, ya Allah. Untuk X dia adalah TA. Nih. Untuk Y TB.
dan juga untuk Z ya, pastinya dia TC. Nah, seperti inilah persamaan parametriknya. X kurang X0 sama dengan TA, X sama dengan X0 tambah TA, lalu Y dikurang Y0 sama dengan TB, dan untuk Z juga sama seperti itu, TC. Lalu ada contoh soal di sini. Tentukanlah persamaan garis L yang melalui P. Ya, ini contoh soal ya, P1, 2, 4 dan min 1, dan P2, 5, 0, 7. Ya, 5,0,7. Apa dulu nih yang harus kita cari ya dalam menentukan soal seperti ini? Yang pertama kita harus menentukan vektor yang sejajar dengan garis L. Ini kita menggunakan gambar yang sama ya, masih gambar yang ini. Nah, kita tentuin dulu vektor yang sejajar. Tentunya dengan cara menuliskan seperti ini. Sama seperti yang di atas tadi, P0P. Nah, lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Kan P1 P2 ya, berarti dari P1 P2. Artinya begini, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dapat di sini 3. Oke. Selanjutnya 0 dikurang 4. Dapat di sini min 4. Sama juga 8 juga seperti itu, 7 dikurang minus 1 sama dengan 8. Dapatlah dia vektor yang sejajar. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan ya. Nah, di sini. Setelah itu apa? Kita masukkan persamaan parametrik tadi dari titik P1 yaitu 2, 4 dan minus 1 yang dilalui L. Nah, begini ya. X sama dengan 2 tambah 3T. Dari mana 2 tambah 3T? Dari yang persamaan parametrik itu digabungkan dengan P1. Nah, seperti ini ya. Saya gabungkan. Nah, kalau untuk yang 2 itu dari P1-nya 2 ditambah 3T. 3T itu gabungan antara vektor P1 dan P2. 2 tambah 3T karena T-nya skalar. Lalu 4 di sini ya, kelihatan 4 dikurang minus 4. Kenapa? Karena dia di sini minus 4T. Oke, minus 4T. Lalu Z-nya nih minus 1 tambah 8T. Nah, T-nya ini adalah dia itu sebutannya bilangan real lah ya. Selanjutnya, setelah garis L diperoleh, lalu ada pertanyaan baru ya. Di titik mana garis L tersebut memotong bidang XY sama dengan 0? Ya, XY itu Z sama dengan 0. Oke. Jadi maksud dari XY itu ya, Z sama dengan 0 itu di sini, gambar yang pertama tadi ya. Nah, jadi maksudnya itu ketika garis dari X ini ditarik ke Y, ya kan? Maka Z ini bernilai 0. Sini dia. Z akan bernilai 0. Begitu juga dengan X ketika ditarik ke Z, ya kan, maka Y-nya akan bernilai 0. Ya sama seperti Z ditarik ke Y, maka X-nya yang bernilai 0 sini. Nah, seperti itu ya. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus ditentukan dulu? Tentu dimasukkan ya Z. Kan ini Z sama dengan 0. Kita masukkan dulu Z-nya tuh apa isi Z-nya. Sama dengan nih yang tadi di atas persamaan L. Maka min 1 ditambah 8T sama dengan 0. Dia harus disederhanakan karena ada minusnya. Maka T sama dengan 1/8. Masuk lagi nih, kita substitusikan dia ya. Masukkan X dan Y-nya. Berarti X tambah 1/8 Y dikurang 1/8 dan 0. 0-nya ini kan yang Z sama dengan 0 tadi. Nah, masuklah. Seperti inilah hasilnya setelah disubstitusikan. Oke.
sekian dulu untuk pembahasan tentang hasil kali silang dan garis dalam ruang vektor ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa kritik saran tentang apa yang barusan saya jelaskan ya. Mungkin ada poin-poin yang salah juga dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.